Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Selamat menyaksikan, semoga berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini bertepatan pada malam ke-11 Ramadan 1441 Hijriah. Kita ambil tema kajian santapan rohani Ramadan kita dengan judul Dahsyatnya Kematian. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang dahsyatnya kematian, dipastikan bahwa kematian itu merupakan salah satu hal yang pasti akan dirasakan oleh semua makhluk ciptaan Allah. Di dalam firman Allah, Allah katakan dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa dipastikan akan merasakan yang namanya kematian. Namun pertanyaan yang perlu kita tanyakan ke dalam diri kita, ketika semua yang bernyawa pasti mati, pertanyaannya, kapan kita akan mati? Di dalam surah Luqman ayat yang ke-34, Allah memberikan kabar kepada kita kapan kematian itu akan menjumpai kita. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadari nafsum maza taqsibu ghadan wa ma tadari nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Di dalam surah Luqman ayat yang ke-34 ini ada satu bentuk penekanan yang Allah sampaikan kepada kita yang merupakan rahasianya Allah. Kapan dan di bumi mana kita akan dimatikan, itu merupakan rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayat ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, makin jelas kepada kita kapan kita akan mati. Rupanya kematian itu merupakan rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya berikutnya, ketika kematian itu sudah menjadi rahasianya Allah dan pasti akan kita rasakan, kira-kira bagaimana dahsyatnya kematian? Salah satu
yang menjadi tupoksi malaikat yang Allah berikan tugas kewenangan untuk mencabut nyawa kita, yakni malaikat Israel. Dalam sebuah nyanyian zaman dulu sering kita mendengarkan nyanyian ini. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Tak ada lagi gunanya harta, kawan karib sana saudara, jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembelah kita. Jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembelah kita. Masya Allah. Hadirin hadirat saudaraku yang saya cintai karena Allah, kematian sesuatu hal yang paling dahsyat kita rasakan. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita saking sakitnya kematian, seperti ada sebuah kayu, kemudian di dalam kayu itu kita tempelkan sebuah kain, kemudian kain ini kita tempelkan dalam kayu tersebut pakai sebuah tempelan yang bernama paku, kemudian kain itu kita tarik paksa. Begitulah sadis dan sakitnya serta dahsyatnya kematian. Lalu ketika itu sakit, bagaimana dengan sakit matinya orang-orang yang beriman? Matinya orang-orang yang beriman, sengaja rasa sakit itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang yang beriman yang memiliki nafsu yang tenang, mutmainnah, Allah cabut nyawa mereka dengan cabutan yang lembut. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bahkan ketika seorang manusia kepingin Allah cabut nyawanya, bisa dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akibat perilaku yang selama di atas dunia dia lakukan dengan baik. Bahkan dalam sebuah hadis yang cukup panjang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama, kalau tidak salah, Suaiban, yang mana sahabat ini ketika meninggal dunia beliau meninggalkan 3 buah pesan, yang sungguhnya 3 buah pesan ini memberikan kabar kepada kita bisa mempermudah kematian kita. Yang pertama, kalau seandainya jauh. Yang kedua, kalau seandainya semua. Yang ketiga, kalau seandainya baru. 3 ini merupakan hal yang bisa memudahkan kita untuk menghembuskan napas yang terakhir. Yang pertama, kalau seandainya jauh. Kalau seandainya rumah saya lebih jauh daripada yang sekarang menuju masjid, mungkin lebih mudah Allah menghembuskan napas saya yang terakhir. Hari ini memang sangat ironis sekali ketika kita dihimbau untuk sholat berjamaah di rumah kita masing-masing. Tapi tak jadi masalah. Ketika situasi dan kondisi ini memang kita rasakan mengharuskan kita untuk seperti itu. Tapi pas ketika nanti wabah COVID-19 ini telah hilang dari permukaan bumi ini, pertanyaannya, mampukah kita untuk memakmurkan masjid? Mampukah kita melangkahkan kaki menuju masjid? Yang kedua, kalau seandainya semua, kalau seandainya baru, rupanya sahabat ini sering dia melakukan infak dan sedekah. Bahkan dalam satu kisah disampaikan ketika dia berjalan menuju masjid untuk melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam, di tengah perjalanan ada seorang yang tua mendekati beliau.
Kemudian yang tua ini meminta makanan kepada beliau. Lalu kebetulan sahabat ini memiliki satu buah roti. Roti ini belah menjadi dua, setengah diberikan kepada orang yang tua tadi, kemudian setengah dimanfaatkan untuk buka puasa di masjid. Lalu ketika dia meninggal dunia, kalau seandainya semua roti yang saya berikan kepada orang tersebut, mungkin kemudahan saya menghembuskan nafas yang terakhir lebih mudah daripada apa yang saya rasakan. Kemudian kalau seandainya baru, rupanya sahabat ini juga pernah dia memberikan bantuan atau pertolongan kepada seorang Yahudi, kebetulan orang Yahudi. Kebetulan waktu itu musim hujan, orang Yahudi berhenti di depan rumahnya, ingin pulang ke rumahnya. Lalu diberikanlah pakaian bekas kepada orang Yahudi tersebut. Makanya ketika di akhir hayatnya terlihat bagaimana luar biasa pahala memberikan pakaian yang bekas tadi. Kalau seandainya baru pakaian yang saya berikan kepada orang Yahudi tersebut, mungkin lebih besar pahalanya dibandingkan yang saya rasakan. Makanya kaum muslimin dan muslimat, kita dimanapun kita berada, pada malam hari ini bertepatan di malam yang mulia, saya menghimbau dan mengharapkan kepada kita semua dalam rangka untuk menghadapi kematian. Ini merupakan salah satu hal yang sesungguhnya sangat kita takut-takutkan. Tapi walaupun kita takut, dipastikan mati itu akan menjumpai kita. Likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu memiliki ajal batasan, maka apabila datang ajal seseorang, tidak bisa dipercepat dan tidak bisa diperlambat sesaat pun. Yuk sama-sama kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Wan najata minan nari wal amwa innal hisab. Waj'al fi akhir kalamina indan tihai ajalina bi qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua di malam yang penuh dengan kemuliaan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita tetap mampu melaksanakan ibadah-ibadah untuk melanjutkan ibadah Ramadan kita sampai nanti berakhir Ramadan 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.